4, 3, 2, 1, go! Akhir pelelangan. Maaf ya jarang update, soalnya siang saya kerja juga. 38 juta koin emas. Tian Lei kembali menawar karena tidak berniat melepaskan permata tersebut. Lagi pula puluhan juta koin emas tak berarti apapun baginya yang memiliki 100 miliar koin emas. 39 juta koin emas. Sama seperti Tian Lei, Yun Feisa pun tampaknya tak berniat untuk melepaskan permata yang dapat meningkatkan kekuatannya tersebut. Meskipun sebenarnya dia tak mau mengeluarkan uang lebih dari ini sebelum barang terakhir dikeluarkan. Tian Lei menghela nafasnya karena pasrah, ia mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hah, baiklah, aku menyerah. Nampaknya Anda pun akan berperang sampai akhir, ucap Tian Lei dengan malas. Sementara Tian Lei yang telah menyerah tampak tak peduli lagi dengan permata inti elemen es. Yun Feisa kembali memasang raut wajah marahnya yang merah. Kali ini ia benar-benar sangat marah karena merasa telah dipermainkan oleh seorang junior. Padahal, Tian Lei sebenarnya juga sangat menginginkan permata inti elemen es tersebut, tapi karena suatu alasan ia memutuskan untuk berhenti bersaing. Di tengah amarahnya ini, Yun Feisa hanya bisa menghela nafas untuk menghilangkan amarahnya karena ada Zhao Yan di sebelahnya, juga untuk menjaga reputasinya. Di tengah keheningan, Tetua Xingjiu segera menarik nafasnya. Baiklah. Apakah tidak ada lagi yang mau menawar dengan harga yang lebih tinggi? Tanya Tetua Xingjiu. Karena tidak ada yang meresponnya dan keheningan masih berlanjut, Tetua Xingjiu segera mengakhiri pelelangan yang kedua ini. Karena tidak ada tawaran yang lebih tinggi lagi, maka permata inti elemen es ini akan jatuh ke tangan penguasa kota Yun Feisa dengan harga 39 juta koin emas, ucap Tetua Xingjiu. Setelah lelang kedua berakhir, dada Yun Feisa terasa sedikit sesak karena harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, sementara Tian Lei hanya bisa tersenyum pahit. Perasaannya bercampur antara kecewa karena tidak dapat mendapatkan permata inti elemen es, tapi ada juga sedikit kesenangan setelah membiarkan Yun Feisa membeli permata tersebut dengan harga yang mahal. Tian Lei bisa saja mengeluarkan uang yang lebih untuk mendapatkan permata tersebut, tapi jika ia mengeluarkan harga yang lebih tinggi lagi, mungkin ia akan ditertawakan orang lain. Mengingat, harga tertinggi yang pernah ada dari permata inti elemen es tersebut adalah 35 juta koin emas. Dan sekarang, yang menjadi bahan tertawaan dari semua orang adalah Yun Feisa, tapi tak ada satupun yang berani mengungkapkan tawa mereka, mengingat bagaimana tingginya status dari Yun Feisa. Tetua Xingjiu kembali menepuk tangannya untuk memanggil masuk pelayan untuk membawakan barang lelang selanjutnya. Pelelangan berlanjut, tapi mulai dari barang ketiga dan barang-barang lelang yang selanjutnya, tak ada satupun yang menarik perhatian Tian Lei. Semuanya hanyalah barang yang biasa saja menurutnya, meskipun ada yang cukup bagus, tapi dirinya masih tidak tertarik untuk menawar. Dan akhirnya, pelelangan benar-benar telah mencapai puncaknya. Baiklah, semuanya. Sekarang kita telah mencapai bagian akhir dari pelelangan ini. Di akhir lelang ini, kami akan mempersembahkan sebuah artefak yang mungkin akan membuat kalian semua bersemangat, ucap Tetua Xingjiu dan mulai menepuk tangannya untuk memanggil pelayan yang membawa artefak yang ia maksud.
Seorang pria dengan kultivasi Sovereign bintang 1 segera masuk melewati pintu dengan membawa sebuah peti kayu panjang di kedua tangannya. Pria tersebut berjalan menaiki panggung lelang dan meletakkan peti kayu tersebut di atas meja lelang. Setelah pria yang membawa peti itu kembali, dengan senyuman di wajahnya, Tetua Xingjiu segera mendekati meja lelang dan mulai membuka peti kayu tersebut. Setelah peti kayu terbuka, semua orang dapat melihat sebuah pedang hitam dengan sarung pedang hitam yang tak menunjukkan aura spiritual apapun. Pedang ini memiliki bentuk yang ramping dan tipis, dengan ukurannya yang cukup panjang. Sesuai yang terlihat, tak ada jejak energi spiritual dari pedang tersebut, yang dapat membuat semua yang melihatnya menilai pedang tersebut sebagai pedang biasa. Tapi, di antara keheningan di dalam aula karena banyak yang bingung dengan artefak tersebut, beberapa orang tampak terkejut dengan pedang yang ada di peti kayu. Di antaranya adalah 4 penguasa kota dan juga Tianlei. Mereka tampak tak dapat berkata apapun saking terkejutnya dengan kemunculan artefak yang ditunjukkan oleh Tetua Xingjiu. Bagaimana mungkin? Zhao Yan yang masih membelalak bergumam pelan. Sementara itu, Tianlei yang juga terkejut sekarang telah tersenyum puas setelah melihat barang yang menarik perhatiannya ini. Ninger melihat ke arah Tianlei dengan bingung. "Kak Tianlei, kau tampaknya sangat tertarik dengan pedang itu." Tianlei mengangguk dengan wajah serius. "Iya, tentu saja aku tertarik," ucapnya. Tianlei lalu menoleh ke arah Ninger. "Ninger, coba kau pikirkan. Mengapa kebanyakan artefak seperti pedang tak memiliki sarung pedangnya?" Tentu saja orang-orang akan menjawab karena ada cincin penyimpanan untuk menyimpannya. Tapi, bukan itu jawaban aslinya, ucap Tianlei yang berhenti berbicara sejenak dan kembali melihat ke arah pedang di panggung lelang. Alasan yang sebenarnya adalah tidak banyak sarung pedang yang dapat menahan kekuatan dari pedang itu sendiri. Karena artefak ini memiliki sarung pedangnya, maka otomatis sarung pedang itu adalah artefak juga. Pedang ini bukannya tak memiliki energi spiritual, tapi sarung pedang itulah yang menyembunyikan jejak energinya dan membuat pedang ini terlihat seperti pedang biasa. Lanjut Tianlei. "Lalu, apakah itu hal yang istimewa dari pedang ini?" tanya Ninger lagi. Tianlei tersenyum. Memang benar bahwa itu adalah keistimewaannya. Tapi, keistimewaannya yang sebenarnya adalah pedang ini tak memiliki atribut apapun. Dan bisa membuat kontrak dengan pemiliknya. Dengan kata lain, pedang itu dapat menciptakan atribut yang sama dengan pemiliknya. Jika kau membuat kontrak dengan pedang itu, ia akan memiliki atribut es. Lalu, ditambah dengan dukungan fisik Dewi Es Suci dan Spirit Es Suci yang telah menyatu denganmu, maka kekuatan dari pedang itu akan jadi luar biasa. Itu mungkin akan setara dengan artefak dewa. Karena itu, artefak ini harus didapatkan berapapun kerugian yang harus diterima, ucap Tianlei dan Ninger mengangguk paham. Baiklah semuanya, kita akan memulai pelelangan terakhir kita ini. Pedang ini adalah pedang tak bernama. Ia belum memiliki atribut apapun dan harus menjalankan kontrak untuk mendapatkan atributnya. Sarung pedang itu sendiri juga adalah artefak yang memiliki kemampuan selayaknya perisai. Keduanya merupakan artefak tingkat suci kelas atas ciptaan pemimpin gedung perdagangan bintang kami.
Jika dalam situasi khusus, kami ingin menukarnya dengan barang setara, tapi kali ini kami memerlukan uang dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan kekuatan kami. Karena itu, barang lelang yang terakhir ini akan kami hargai dengan harga awal 100 juta koin emas. Ucap tetua Sing Jiu dan membuat semua orang terdiam karena kebanyakan tak dapat menawar dengan harga segitu. 110 juta koin emas. Li Feng menjadi orang yang pertama menawar dalam lelang terakhir ini. Haha, nampaknya ini akan jadi persaingan kita berempat. Ucap Hubei dengan senyuman lebar. 150 juta koin emas. Hubei menawar dengan suara yang keras. Heh. Yun Feisa tersenyum dan mendengus dengan sombong. Hanya dengan sebanyak kau telah berteriak dengan sombong. Ucapnya yang percaya diri. 200 juta koin emas. Lanjut Yun Feisa yang telah menghina Hubei. Hubei menggertakkan giginya atas serangan balasan Yun Feisa padanya. 210 juta koin emas. Hubei kembali menawar. 230 juta koin emas. Dengan santai, Yun Feisa telah melakukan serangan balik, sementara Li Feng memutuskan untuk mundur karena sudah tak melihat harapan baginya. 250 juta koin emas. Hubei kembali berteriak dengan keras. 300 juta koin emas. Zhao Yan mulai memasuki perang harga antara Yun Feisa dan Hubei. Melihat Zhao Yan yang ikut menawar, Yun Feisa dan Hubei hanya dapat menelan ludahnya. Zhao Yan memang bukanlah seseorang yang buruk seperti Yun Feisa, tapi keduanya tetap memutuskan untuk mundur karena pemenang akhirnya telah diputuskan. Mengingat, kota Bintang Utara adalah kota terkaya di bawah kekuasaan Istana Petir Utara. Di saat semua orang telah percaya dengan kemenangan yang akan didapatkan Zhao Yan, Tian Lei yang sejak awal hanya melihat situasinya tampak mulai menarik nafasnya. 400 juta koin emas. Ucap Tian Lei sambil mengangkat papan nomor miliknya. Semua orang segera kaget mendengar adanya tawaran yang lebih tinggi dari Zhao Yan, yang artinya orang ini akan melawan Zhao Yan. Senior Zhao, maafkan saya, tapi saya tampaknya juga harus memiliki pedang tersebut. Ucap Tian Lei dengan hormat karena bagaimana kehormatan luar dalam dari Zhao Yan. Bocah. Jika tadi kau membuatku rugi banyak, aku dapat melupakannya sekarang. Tapi, kini kau malah melawan saudara Zhao. Yun Feisa segera bertindak untuk mendapatkan nilai di depan Zhao Yan. Cukup. Ucap Zhao Yan dengan pelan, tapi ada jejak ketegasan dari nadanya. Hal ini pun membuat Yun Feisa menunduk. Zhao Yan melihat ke arah Tian Lei dan tersenyum ramah. Nak, semua orang dapat bersaing selama memiliki uang yang cukup untuk membayar. Itulah peraturan dan tujuan dari sebuah pelelangan. Ucapnya. 450 juta koin emas. Zhao Yan kembali menawar dengan matanya yang terpejam. 500 juta koin emas. Tian Lei benar-benar takkan berhenti untuk yang kali ini. Untuk permata inti elemen es ia dapat berhenti karena ada cara lain untuk mendapatkannya atau bahkan menggantinya, tapi kali ini artefak yang dapat menyamakan atribut seperti yang ada di panggung lelang hanya ada beberapa di dunia ini. Oleh karena itu, bahkan jika harus rugi banyak, ia harus mendapatkan artefak yang sangat cocok dengan Ninger tersebut.
Mendengar tawaran Tian Lei yang sangat besar, Zhao Yan membuka matanya dan tersenyum. Ia lalu menghela nafasnya. Baiklah, aku tak bisa lanjut lagi. Karena itu, kaulah yang memenangkan ini, Nak. Ucap Zhao Yan, meskipun sebenarnya ia masih dapat mengeluarkan lebih dari 500 juta. Tian Lei tersenyum puas dan memberi hormat pada Zhao Yan. Terima kasih senior, ucapnya dan Zhao Yan mengangguk. Baiklah, tampaknya persaingan telah berakhir. Oleh karena itu, pedang tak bernama ini akan menjadi milik pemuda dengan nomor 99. Ucap tetua Xingjiu dan dengan resmi menutup acara lelang tersebut. Setelah lelang berakhir, Tian Lei pergi ke suatu ruangan di lantai bawah untuk membayar artefak yang telah ia menangkan tadi dan ia menyerahkan artefak tersebut kepada Ning'er. Setelah urusan di cabang gedung perdagangan bintang telah selesai, Tian Lei dan Ning'er pun memutuskan untuk segera pulang. Hambatan di jalan. Di jalanan yang cukup sepi, Tian Lei dan Ning'er berjalan berdampingan sambil mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Tian Lei dapat merasakan dengan jelas aura dari beberapa ahli di tingkat Xiantian yang semuanya adalah Xiantian bintang 8 dan ada 2 ahli Sovereign bintang 1 juga. Tian Lei melirik ke arah Ning'er. Ning'er, kita berhenti sebentar. Sepertinya kita memiliki beberapa penggemar yang mengikuti kita. Ah, jadi orang-orang itu benar-benar mengikuti kita? Tanya Ning'er yang tampaknya juga telah merasakan aura orang-orang yang mengikuti mereka. Tian Lei tersenyum. Baiklah, kalian telah mendengarnya kan? Kami sudah merasakan aura kalian. Maka keluarlah dan kita berbincang sebentar. Ucap Tian Lei. Setelah Tian Lei berkata demikian, beberapa orang berjubah hitam keluar dari gang kecil di sekitar. Mereka memiliki pedang kecil sebagai senjata dengan kain yang menutupi setengah hidung hingga bawah dagunya. Setelah belasan orang ini keluar, Tian Lei hanya bisa mengangkat alisnya dan menatap semua musuh dengan remeh. Serius. Meskipun kalian belum berkata apa-apa, melihat dari aura membunuh kalian, sepertinya aku telah tahu apa tujuan kalian. Ucap Tian Lei dengan santai. Nak, jangan menyalahkan kami dalam hal ini. Salahkan saja dirimu karena telah menyinggung tuan muda kami. Ucap pemimpin kelompok tersebut dan langsung melesat ke arah Tian Lei dan Ning'er, diikuti para anak buahnya. Tian Lei menatap mereka dengan tajam dengan alisnya yang terangkat. Jadi Yun Feng, bukan Yun Fei Sa. Ucapnya dalam hati. Ning'er, hati-hatilah. Mereka adalah orang-orang yang siap melakukan apapun untuk membunuh. Ucap Tian Lei dan langsung melesat ke depan untuk menyambut beberapa orang yang akan menyerangnya. Ning'er mengangguk dan membentuk kuda-kuda bertarungnya. Untuk musuh dengan level ini, sepertinya Ning'er tidak berniat untuk menggunakan pedangnya. Di depan, Tian Lei telah bertukar serangan dengan 2 ahli Sovereign dan 7 ahli Xiantian. Dengan mudahnya, Tian Lei melakukan gerakan-gerakan yang indah dengan tendangan dan pukulan yang ia luncurkan. Tapi, meskipun Tian Lei terlihat bermain-main, ia sebenarnya tidak ingin berlama-lama dalam menghadapi semua musuhnya saat ini dan akan segera mengakhiri pertarungan. Tian Lei mengeratkan kepalan tangan kanannya dan mengalirkan energi spiritual di sana. Bang!
Tian Lei memajukan tinjunya dan menciptakan gelombang serangan yang besar ke arah musuhnya dan membuat semua musuhnya berterbangan hingga menabrak bangunan di belakangnya. Melihat semua musuhnya telah tumbang, Tian Lei segera menoleh ke arah Ning'er untuk memastikan situasinya. Di sana, Tian Lei dapat melihat Ning'er yang telah melumpuhkan semua lawannya dengan energi dingin yang dimiliki Ning'er. Tian Lei kemudian berjalan mendekati Ning'er dan tersenyum. "Bagus, tampaknya aku tak perlu khawatir jika kau terlibat dalam pertarungan," ucap Tian Lei saat tangannya ia letakkan di atas kepala Ning'er. Tian Lei menurunkan tangannya dan melihat ke depan. "Baiklah, ayo kita pergi," ucap Tian Lei dan Ning'er mengangguk. Tapi, mungkin baru belasan meter mereka berjalan, sebuah suara yang pernah mereka dengar sebelumnya segera menghentikan mereka. "Hahaha. Junior, mengapa kau terburu-buru untuk pergi? Padahal kakakmu ini masih ingin berbincang denganmu," ucap sosok di belakang yang berjalan mendekati Tian Lei dan Ning'er. Mendengar ini, Tian Lei dan Ning'er segera berhenti dan berbalik untuk melihat sosok yang mereka lihat sebelum mengikuti pelelangan. Di depan sana, Tian Lei dan Ning'er dapat melihat Yun Feng yang telah berdiri dengan percaya diri di dekat para anak buahnya yang mulai sadarkan diri. Dari raut wajahnya, Yun Feng tampak sangat percaya diri dengan senyuman lebar di wajahnya. Dan tentu saja ada hal di dekatnya yang membuatnya sangat percaya diri. Di dekat Yun Feng, Yun Fei telah berdiri dengan raut wajah tajam yang menatap anggota pasukan kotanya yang telah sadarkan diri. Tatapannya begitu tajam dengan aura kemarahan dan merendahkan bawahannya yang telah kalah. "Heh, para sampah ini bahkan tak mampu mengurus seorang bocah. Tampaknya aku harus mendidik kalian lebih keras lagi," ucap Yun Fei yang mendengus sombong dan membuat para bawahannya hanya bisa menunduk. Yun Feng lalu menghadap ke arah ayahnya dan mengacungkan telunjuknya ke arah Tian Lei. "Ayah, anak itulah yang telah menyinggungku dan berkata tak takut padamu. Jika bukan karena tetua Xing Tian yang ikut campur, aku pasti sudah mematahkan tangannya," ucap Yun Feng dengan berteriak. Yun Fei mengangkat alisnya dan melihat ke arah Tian Lei. "Nak, kuharap kau tak lupa bahwa kita memiliki beberapa perselisihan. Jika kau memberikan artefak yang kau beli dari lelang tadi, maka aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu pergi tanpa luka," ucap Yun Fei dengan sombongnya. Membalas ini, Tian Lei menatap Yun Fei dengan dingin. "Pak Tua, lebih baik kau berpikir lagi dalam berucap. Aku sama sekali tak suka jika seseorang ingin merebut hal yang aku punya," ucap Tian Lei dengan dingin. Yun Fei tersenyum dengan amarah setelah mendengar balasan dari Tian Lei. "Baiklah. Jika kau benar-benar ingin mati, maka jangan salahkan aku jika aku membunuhmu di sini," ucapnya dan meluapkan energi spiritual dari dalam tubuhnya. Kemudian, Yun Fei dengan cepat langsung melesat ke arah Tian Lei dengan niat membunuh yang besar. Tian Lei memegang tangan Ning'er dan mendorongnya pelan untuk mundur. "Ning'er, menjauhlah. Biarkan aku yang menyelesaikan ini," ucap Tian Lei dan Ning'er mengangguk lalu mengambil langkah untuk mundur. Ketika Tian Lei melihat ke arah Yun Fei lagi, Tian Lei segera menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya untuk membuat pertahanan karena Yun Fei telah berada di depannya. Bang! Tian Lei terpukul mundur ke belakang tanpa terjatuh,
tapi ada bekas pukulan yang memerah di pergelangan tangannya. Tianlei melihat bekas pukulan di tangannya itu dan tersenyum. Seperti yang diharapkan. Kau cukup hebat juga. Tampaknya aku perlu menggunakan teknik itu, ucap Tianlei. Sebuah gelombang energi spiritual segera terbentuk dan mengelilingi tubuh Tianlei. Awalnya lingkaran gelombang energi spiritual ini hanyalah satu lalu bertambah lagi hingga mencapai 5 lingkaran gelombang energi spiritual berwarna ungu. Amukan energi 9 surga. Gerbang kelima. Segera, setelah jejak cahaya ungu melintas dalam tatapan mata Tianlei, kelima gelombang energi spiritual ungu yang mengelilingi Tianlei segera mengamuk. Amukan energi spiritual ungu ini membawa gelombang angin yang berhembus ke segala arah. Dalam beberapa detik, jejak amukan energi spiritual ungu telah menghilang dan masuk ke dalam tubuh Tianlei. Setelah itu juga, kekuatan fisik dan energi spiritual Tianlei telah meningkat beberapa kali lipat, sampai dapat dikatakan bahwa dirinya mampu menyaingi kekuatan Yun Fei Sha yang berada di Sovereign Bintang 8 Puncak. Dulu aku menggunakan gerbang ketujuh untuk melawan iblis hitam dan iblis putih. Tapi, kurasa dengan kekuatanku saat ini, menggunakan gerbang kelima sudah cukup untuk melawanmu, ucap Tianlei dengan remeh. Aura awan kilat. Sementara itu, Yun Fei Sha yang ada di depan sana menatap Tianlei dengan tajam setelah melihat adanya peningkatan kekuatan dari Tianlei saat ini. Aku dapat merasakan kultivasi anak ini adalah Sovereign Bintang 6. Tapi, kekuatannya mungkin hampir setara denganku. Atau bahkan benar-benar setara, ucap Yun Fei Sha dalam hatinya. Yun Fei Sha kemudian menggeleng untuk menyadarkan dirinya dari kebingungan. Nak, sepertinya kau punya bakat yang luar biasa. Di umur yang sangat muda kau telah mencapai Sovereign Bintang 6. Dan lagi, kekuatanmu tiba-tiba meningkat drastis. Tapi, aku akan menunjukkan padamu bahwa bakat tak begitu berguna di depan kekuatan mutlak, ucap Yun Fei Sha dan meluapkan energi spiritualnya. Yun Fei Sha melesat ke arah Tianlei lagi dan mencoba untuk menyerangnya sekali lagi. Ketika Yun Fei Sha telah berada di depan Tianlei dengan energi spiritual yang mengamuk di kepalan tangannya, Tianlei yang menatapnya dengan tajam segera mengangkat kakinya. Buak! Tianlei menendang Yun Fei Sha dan kali ini berganti giliran Yun Fei Sha yang harus terpental ke belakang. Saat kakinya masih terangkat setelah menendang Yun Fei Sha, Tianlei menatap Yun Fei Sha dengan dingin. Kekuatan mutlak. Alis Tianlei terangkat saat berkata demikian. Tianlei mendengus sombong dan tersenyum saat ia menurunkan kakinya. Sayang sekali. Aku bukan hanya berbakat, tapi juga memiliki sesuatu yang kau sebut sebagai kekuatan mutlak, ucap Tianlei dengan percaya diri. Melihat Tianlei yang ada di depan sana, Yun Fei Sha mulai menajamkan tatapannya. Anak ini cukup kuat. Aku tak bisa meremehkannya, ucap Yun Fei Sha dan meluapkan kekuatan yang lebih besar dari tubuhnya. Energi spiritual yang keluar dari tubuh Yun Fei Sha perlahan berubah menjadi aura yang menyerupai awan berwarna biru yang disertai dengan kilat. Mata Yun Fei Sha mulai bercahaya dan meninggalkan pupil mata biru tua. Ini adalah teknik terkenal dari keluarga Yun yang telah menguasai kota bintang selatan selama 500 tahun, teknik aura awan kilat.
Aura awan kilat di sekitar Yun Fei Sa telah menciptakan areanya sebelum mereka bergabung untuk membentuk jubah aura yang membungkus Yun Fei Sa. Tian Lei menatap Yun Fei Sa dengan serius ketika jubah aura awan kilat dari Yun Fei Sa telah terbentuk sepenuhnya. Serius. Orang tua ini benar-benar ingin membunuhku. Tampaknya harga dirinya masih setinggi langit. Ucap Tian Lei dengan pelan. Jauh di depan, Yun Fei Sa mengeluarkan kilat cahaya biru dari matanya saat dirinya bergerak. Yun Fei Sa mulai melangkah dan menginjak jalanan dengan bekas yang dalam. Wus! Kecepatan yang luar biasa dari Yun Fei Sa segera menyapu udara yang dilewatinya saat ia menuju ke tempat Tian Lei. Bang! Tian Lei dan Yun Fei Sa beradu pergelangan tangan saat Yun Fei Sa telah berada di depan Tian Lei. Bang! 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 Keduanya terus beradu pukulan dengan kecepatan yang tak masuk akal. Ini hampir seperti melihat dua peluru yang saling bertabrakan. Dalam beberapa menit ini, entah sudah berapa banyak keduanya saling beradu pukulan. Yun Fei Sa yang awalnya sangat percaya diri dengan kecepatannya yang telah ditingkatkan dengan aura awan kilat, kini hanya bisa tegang karena Tian Lei dapat mengimbangi kecepatannya. Beberapa menit yang lalu, ia telah sangat berharap agar Tian Lei segera melemah karena telah meningkatkan kekuatannya dengan suatu teknik, tapi hal itu tak kunjung datang. Di satu momen, Tian Lei dan Yun Fei Sa segera mengeratkan kepalan tangannya dan mengeluarkan kekuatan besar dalam adu pukulan kali ini. Bang! Ketika cahaya ungu dan kilat biru bertabrakan di udara, ini menciptakan suatu pemandangan yang mengerikan. Tapi tak sampai menciptakan dampak di mana bangunan harus hancur. Hal ini dapat disaksikan dari kejauhan. Bahkan tak heran semua orang yang ada di jalanan kota segera melirik ke arah kedua cahaya yang bertabrakan tersebut. Hasil dari tabrakan kekuatan keduanya, Tian Lei dan Yun Fei Sa kini terdorong mundur. Kak Tian Lei, apa kau tidak apa-apa? Tanya Ninger yang segera menghampiri Tian Lei karena khawatir. Tian Lei menggeleng sembari mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Tidak apa-apa, tampaknya tak mudah untuk melawan kekuatan dari Sovereign Bintang 8 Puncak hanya dengan gerbang kelima. Apalagi, setahuku ini bahkan belum kekuatan penuhnya. Ucap Tian Lei, ia menilai demikian karena sempat bertarung dengan Yun Fei Sa di kehidupan pertamanya. Raut wajah Ninger tampak menunjukkan kekhawatiran yang lebih setelah mendengarnya. Lalu apakah ini harus diteruskan? Kita bisa memberikan pedang tadi untuk mengakhiri ini. Ucap Ninger. Tian Lei menghela nafas dan mencoba untuk berdiri tegak lagi. Ninger, dengan kekuatanku sekarang aku mampu menggunakan amukan energi 9 surga dari gerbang pertama sampai ke-7 dengan leluasa tanpa efek samping apapun. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah dengan gerbang ke-6. Tapi aku menahan diri agar aku bisa menilai kekuatanku saat ini. Ucap Tian Lei. Tian Lei menoleh ke arah Ninger dan tersenyum. Jadi, jangan khawatir. Lanjutnya dan Ninger mengangguk setelah paham akan situasi saat ini. Di depan sana, Yun Fei Sa juga berdiri dan mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Aura awan kilat masih belum cukup. Apa aku benar-benar harus menggunakan teknik bela diri hanya untuk melawannya? Ucap Yun Fei Sa pelan. Ayah, apa kau tidak apa-apa? Yun Feng segera menghampiri ayahnya dari belakang. Diamlah dan tetaplah di belakang.
Ini bukan pertarungan yang bisa kau dekati. Ucap Yun Feisa, meskipun ia memiliki beberapa sifat dan sikap yang buruk, namun dirinya sangatlah menyayangi putranya. Nak, jangan pikir kau memiliki waktu istirahat. Ayo mulai lagi. Yun Feisa berkata dengan keras setelah Yun Feng telah menjauh dari tempatnya. Tian Lei tersenyum bersemangat ketika mendengar kata-kata tersebut dari Yun Feisa. Baiklah, ayo. Tian Lei berkata keras dengan semangat dan keduanya melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Di perjalanan, Yun Feisa mengulurkan tangannya dan mengumpulkan aura awan kilat dengan jumlah yang sangat besar di tangan kanannya. Lalu, Yun Feisa memajukan tangannya untuk menciptakan sebuah telapak tangan raksasa yang terbentuk penuh dari aura awan kilat. Itu adalah seni bela diri yang terikat dengan aura awan kilat, seni bela diri tingkat suci kelas bawah, tapak awan kilat. Melihat Yun Feisa telah siap dengan seni bela dirinya, Tian Lei dengan cepat membentuk segel tangan. Segel kematian Asura. Tian Lei segera menciptakan sebuah lingkaran segel raksasa di depannya yang terbentuk dengan aura Asura berwarna hitam kemerahan yang sangat dominan dengan aura kematian. Di atas bangunan yang tinggi, dua sosok yang terkenal telah berdiri di sana cukup lama. Kedua sosok ini adalah Zhao Yan dan Hu Bai yang dari awal menyaksikan pertarungan Tian Lei dan Yun Feisa. Aku tidak menyangka bahwa anak itu sebenarnya bukan hanya memiliki suatu keberanian, tapi juga memiliki kekuatan untuk melawan. Zhao Yan berkata dengan tatapan serius yang tertuju pada Tian Lei. Hu Bai yang menyilangkan tangan besar di depan dadanya mengangguk. Iya, kupikir sebelumnya dia hanyalah bocah yang belum melihat luasnya dunia. Ternyata dia memang tidak takut pada Yun Feisa karena memiliki kemampuan. Ucap Hu Bai yang setuju dengan Zhao Yan. Hu Bai kemudian melirik Zhao Yan dengan tajam. Tapi saudara Zhao, ada hal yang membuatku lebih tertarik dari hal tersebut. Ucapnya. Mendengar perkataan Hu Bai, Zhao Yan segera mengangkat alisnya. Apa itu? Tanyanya yang penasaran. Hu Bai tersenyum. Pertarungan besar yang liar di kota Bintang Utara, kau sangatlah melarangnya. Mengapa kau tidak menghentikan ini? Apakah karena kau juga dikalahkan oleh anak itu di lelang tadi? Zhao Yan menatap Hu Bai dengan serius. Saudara Hu, kau pikir aku adalah orang yang seperti itu? Aku hanya penasaran dengan kekuatan si bocah itu. Kini, Yun Feisa telah mengeluarkan seni bela dirinya. Ini bisa mengakibatkan kehancuran bangunan di sekitarnya. Jadi, aku akan bergerak sekarang. Ucap Zhao Yan dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa untuk menghentikan Tian Lei dan Yun Feisa dalam membuat kehancuran di sekitar. Amarah Jiang Feng. Zhao Yan melesat dengan kecepatan yang luar biasa untuk menghentikan Tian Lei dan Yun Feisa dalam membuat kehancuran di sekitar. Tapi, hanya di area itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dengan guntur ungu yang mengamuk di dalamnya. Zhao Yan yang merasakan itu segera berhenti dan menatap langit dengan serius, begitu juga dengan Hu Bai di kejauhan. Guntur ungu yang ada di dalam awan hitam segera mendominasi langit di sana dan menciptakan lubang raksasa di langit yang disaksikan semua orang di kota. Hentikan! Suara yang sangat keras keluar dari lubang raksasa di langit untuk menghentikan Tian Lei dan Yun Feisa.
Tapak awan kilat milik Yun Feisa dan segel kematian Ashura milik Tian Lei segera lenyap begitu saja ketika suara keras muncul dari langit. Tanpa memperdulikan pertarungan mereka lagi, Tian Lei dan Yun Feisa segera berhenti dan ikut menatap fenomena di langit. Melihat langit yang memunculkan fenomena tak biasa, wajah Yun Feisa segera tegang bercampur panik. Ini. Yun Feisa segera bergetar ketakutan setelah bergumam. Sementara Yun Feisa yang tegang, Tian Lei hanya menatap langit tanpa takut ataupun kepanikan dalam dirinya. Ia mengangkat alisnya dengan santai. "Ini ulah Jiang Feng," ucapnya pelan. Kemudian, guntur ungu di langit segera bersatu dan menciptakan sebuah pergelangan tangan raksasa dengan telapak tangannya yang mengarah ke bawah. Telapak tangan itu terus bergerak turun dan nampaknya hanya memberikan tekanan pada Yun Feisa, Zhao Yan dan Hu Bai. Ketika Yun Feisa telah ditekan hingga mencium jalanan, juga Zhao Yan dan Hu Bai telah tertekan di atas bangunan. Pergelangan tangan petir ungu dari langit segera memudar dan tekanan yang diterima oleh tiga orang ini segera menghilang. Zhao Yan, pertarungan tingkat tinggi yang sangat kau larang di kotamu telah terjadi di depan matamu. Dan kau tak segera berbuat apapun. Jiang Feng berkata dengan tegas meskipun tak ada kehadirannya di langit. Zhao Yan segera menelan ludahnya. "Patriark, ampuni aku. Aku sebenarnya ingin memisahkan dari awal, namun aku penasaran akan sesuatu." Zhao Yan memberi hormat dan berkata dengan menunduk. "Penasaran? Rasa penasaranmu itu bisa membunuh seseorang bahkan menghancurkan kotamu." Sebuah gelombang angin yang besar muncul di langit dan menyapu tubuh Zhao Yan. Aku takkan mengulanginya lagi, Patriark," ucap Zhao Yan yang masih menunduk. "Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi jangan mengulangi hal ini lagi. Ingatlah, peraturan itu, kau sendiri yang menciptakannya," ucap Jiang Feng. Zhao Yan mengangguk dan kembali memberi hormat. "Baik, terima kasih Patriark." Lalu, Yun Feisa, begitu besarnya keberanianmu sampai menyerang seorang junior. Bahkan jika dia anggota Istana Petir Utaraku. Ketegasan Jiang Feng meningkat saat dia berkata demikian. Mendengar hal ini, raut wajah Yun Feisa semakin tegang dan tubuhnya bergetar. "Patriark, aku. Yun Feisa tak tahu harus berkata apa saat ini. Sudahlah. Kau dan leluhurmu telah melayani Istana Petir Utaraku selama ratusan tahun. Karena itu aku juga akan mengampunimu di sini. Ingatlah, Istana Petir Utaraku bukanlah tempat yang menjadi asal kesombongan," ucap Jiang Feng. Yun Feisa mengangguk dengan cepat. "Terima kasih Patriark, saya akan mengingatnya," ucap Yun Feisa. "Tian Lei, ada urusan mendadak, aku akan membawamu dan Ninger pulang sekarang," ucap Jiang Feng dan membuat ketiga penguasa kota membelalakan matanya setelah mendengar nama Tian Lei yang disebut Jiang Feng. Tian Lei tersenyum. "Oh, ayolah. Hanya ingin menyuruhku pulang, tak usah seheboh ini," ucap Tian Lei sembari melepaskan amukan energi 9 surga dari tubuhnya. "Jangan bermain-main. Dia telah datang," ucap Jiang Feng dan membuat Tian Lei terdiam dengan tatapan serius ke langit. Tanpa kata-kata apapun dari Tian Lei, Jiang Feng segera menarik Tian Lei dan Ninger ke atas langit untuk masuk ke dalam lubang raksasa.
Sebelum ditelan langit, Tian Lei menatap Yun Feisa. Yun Feisa, ku tahu kau adalah orang baik, hanya saja kau memiliki beberapa sikap dan sifat yang buruk. Kau mungkin akan menjadi setara dengan Zhao Yan jika tidak memiliki hak tersebut. Jadi, hilangkan sifat dan sikap buruk darimu dan dari putramu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ucap Tian Lei, kemudian dia tersenyum sebelum dirinya dan Ning'er ditelan oleh langit. Kemudian, setelah Tian Lei dan Ning'er menghilang, langit kembali lagi ke keadaan normal meskipun kebanyakan orang di kota masih syok dengan kejadian tersebut. Zhao Yan dan Hu Bei melompat dari atas bangunan dan mendarat untuk menghampiri Yun Feisa dan anaknya. "Saudara Yun, kau tak apa?" tanya Zhao Yan. Yun Feisa menggeleng. "Tidak, aku tidak apa-apa," jawabnya. Zhao Yan menghela nafas lega. "Baguslah," ucapnya lalu ia melihat ke langit. "Aku tak menyangka Patriark dapat semarah ini," ucapnya dan terhenti sejenak. Dan lagi, Tian Lei. Apakah Tian Lei yang itu benar-benar telah kembali? Tapi, apakah benar orang mati bisa kembali? Lanjut Zhao Yan dan kedua orang lainnya hanya menggeleng. Entah itu artinya tidak mungkin atau tidak tahu. Di sebuah aula yang megah di Istana Petir Utara, patung-patung besar prajurit berzirah menghiasi pinggiran ruangan yang besar tersebut. Jiang Feng telah berdiri di tengah aula dengan tangannya yang melipat di belakang punggungnya. Ada juga Xiao Hong yang mendampinginya di aula tersebut. Kemudian, sebuah portal ruang dan waktu muncul di dekat keduanya lalu mengeluarkan Tian Lei dan Ning'er dari dalamnya. "Tak bisakah kau bersikap tenang sebentar saja? Kurasa kau akan mati jika tidak membuat masalah." Hidung Jiang Feng berkedut karena kesal ketika ia berkata demikian pada Tian Lei. Tian Lei mengangkat alisnya. "Hah? Kau berbicara denganku? Kau pikir akulah yang membuat masalah?" ucap Tian Lei main-main. Jiang Feng menghela nafas dan menutup wajahnya dengan telapak tangannya. "Baiklah, baiklah. Kau bukanlah Tian Lei jika tidak membuat masalah," ucap Jiang Feng yang tak mau memanjangkan masalah. Jiang Feng menoleh ke arah muridnya. "Xiao Hong, kembalilah dengan Ning'er. Aku dan Tian Lei memiliki tamu penting dan harus melakukan pembahasan penting dengannya." Xiao Hong mengangguk. "Baik guru." Sementara itu, Tian Lei melihat Ning'er dan mengelus kepalanya. "Ning'er, kembalilah dulu. Aku akan menyusul saat urusan di sini telah selesai," ucapnya dan Ning'er mengangguk. Kemudian, Xiao Hong dan Ning'er pun berjalan keluar dari aula besar tersebut. Melihat keduanya telah pergi, Tian Lei dan Jiang Feng kini saling bertatapan dengan serius. "Siapa dia yang kau maksud?" tanya Tian Lei. Jiang Feng hanya memejam. "Coba tebak," ucapnya yang ingin bermain dengan Tian Lei. "Bocah peramal itu." Tian Lei langsung ke intinya karena dia dari awal sudah memiliki tebakan dalam pikirannya. Jiang Feng mengangguk. "Ya, dia di sini." Mendengar jawaban Jiang Feng, Tian Lei memutar pandangannya dan melihat ke segala arah. "Di mana?" tanya Tian Lei dengan alisnya yang terangkat. Sekali lagi, hidung Jiang Feng sedikit berkedut melihat tingkah saudara sesumpahnya tersebut. "Berhentilah bermain. Dia ada di taman kultivasi untuk melihat-lihat sembari menunggu kepulanganmu."
Aku telah memerintahkan tetua untuk menjemputnya setelah meleraimu dengan Yun Fei Sa tadi. Ucap Jiang Feng. Sementara itu, di sebuah taman besar yang kaya dengan aura spiritual, banyak murid Istana Petir Utara yang sedang berlatih di atas ribuan batu datar yang telah tersedia. Di pinggir taman, seorang pemuda tampan sedang berdiri di pinggir kolam dan melihat ikan-ikan di dalamnya. Pesona dan aura dari pemuda ini sangat luar biasa dan memikat kebanyakan murid-murid perempuan muda di taman tersebut. Ketika pemuda ini masih melihat pemandangan di dekat kolam, seorang pria parubaya dengan aura kultivasi sovereign bintang 6 segera menghampirinya. Tuan Muda Jiaolong, Patriark berkata Tuan Muda Tian Lei telah datang. Info, ini bagian dari cerita tapi gak saya ceritain, tapi mungkin nanti direvisi sih. Setelah kembalinya Tian Lei, Jiang Feng memberitahu semua tetuanya tentang hal ini. Dan melarang mereka untuk memberitahukannya pada yang lain. Bahkan pada para murid. Alasannya, agar para tetua tidak heran mengapa kedepannya Jiang Feng akan sangat dekat dengan Tian Lei dan teman-temannya. Episode sebelumnya, Aura Awan Kilat. Episode berikutnya, fakta yang mengejutkan.